oleh kamu doang, nggak bisa digunakan oleh orang lain. Kalau orang lain mau menggunakan gimana? Ya harus datang ke rumahnya Pak Bro, ketok pintu, assalamualaikum, duduk di meja komputernya dan mengetik-ketik di situ, baru bisa menggunakan servernya. Itu yang kurang lebih disebutnya apa? Ya, yang marak tuh di dalam skripsi-skripsi mahasiswa Raharja. Jutaan-jutaan skripsi itu tuh semuanya gituan tuh. Ya, itu apa tuh? Yaitu local host. Nah, keren nggak? Ya, HTTP titik dua strip local host. Ya ilah, keren ya? Keren kan? Ya. Nah, itu artinya gue udah jadi server. Ya ilah. Tapi servernya hanya bisa kamu yang pakai gitu loh. Ya, di dalam Raharja itu saya lagi berusaha ya mentransformasi. Berusahanya berapa lama? Udah belasan tahun. Udah 15 tahun, udah 20 tahun. Saya udah berusaha. Saya bilangin kepada para dosennya dan para mahasiswanya, tolong kalau yang namanya skripsi, jangan lokal host dong, please. Please, jangan lokal host dong. Tapi sampai saat sekarang, sampai baru Raharja Karir yang dijalankan minggu lalu, itu juga masih 90% semuanya lokal host. Ingat ya, kalian-kalian tuh ya, yang nanti katanya mau sidang tesis dan sebagainya, saya jamin 90% lokal host. Ya, bagaimanapun saya ngomong, tolong dong jangan lokal host, nggak ada yang mau dengar. Oke, nah itulah menurut saya uh, keterpurukan dari pembelajaran, gitu loh. Ya, saya nggak menyalahkan mahasiswanya. Toh saya seorang dosen yang harus bikin perubahan. Kok belum bisa bikin perubahannya? Ya, itu merupakan kegagalan pribadi dari UR. Ya, namun tetap merupakan usaha dari UR. Masih belum mau putus asa, begitulah. Ya, dan kalau yang UR pimpin, berarti kalau misalnya pembimbingnya adalah UR gitu ya, atau di dalam alfabet inkubator yang UR pimpin tuh, jangan harap kalau kamu bisa local host, pasti diomelin habis-habisan. Gitu loh. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi menyebabkan orang itu kalau mau bimbingannya UR udah serem duluan. Kalau bisa jangan gitu loh. Karena UR itu memiliki idealis-idealis tertentu yang akan mati-matian untuk merubah pandangan-pandangan dunia itu gitu loh. Oke. Sedikit ke sono-sono ya. Nah, mari kita ngomongin tentang server lagi. Server uh, kalau misalnya satu komputer doang dan tidak connect ke internet, itu tetap server. Ya, yang disebut local host, ya, yang hanya bisa kamu pakai aja. Tapi sekali kamu connect dengan internet, itu artinya apa? Artinya seluruh dunia, ya, yang namanya manusia, bisa connect dengan kamu. Ya, terus kamu mau tanya nih ya, kucing bisa connect nggak dengan saya? Anjing bisa connect nggak dengan saya? Ya, dan lain-lain semua bisa connect nggak dengan saya? Bisa kalau kamu pasang IoT. Ini koneksi saya yang terputus atau Pak Ur yang terputus ya? Bapak keputus Melek ya? Oh ya? Pak Ur, minum dulu kali Pak Ur. Semuanya. Oleh karena itu, nanti ketika untuk merubah bahasa, kita ngajak dalam pahala yang ketika umpamakan. Halo, bisa kedengeran? Bisa, Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Ya, sorry putus ya. Oke. Coba saya lanjut lagi. Oke, belum sharing dulu. Oke. Sharing dulu sini. Oke. Ya. Jadi secara singkat yang tadi kita katakan centralized, ya berarti
Pak Bro di rumahnya ada satu komputer yang sederhana atau ada satu handphone yang terkoneksi dengan internet, itu sudah merupakan server yang tercentralized. Oke. Mari kita ngomongin yang terdistributed atau terdesentralisasi. Ya, satu hal yang kita butuh tahu bahwa distributed merupakan sesuatu yang lebih umum, yang diantaranya ada yang disebut decentralized. Paham nggak guys kalau saya ngomong kayak gitu? Ya, coba ya, bisa nggak saya coret di sini ya? Nah, kalau distributed merupakan hal yang gede kayak gini, distributed ya, decentralized itu ada di dalamnya. Ya, kayak seperti itu ya. Jadi hal yang decentralized itu merupakan bagian dari yang terdistribusi gitu loh ya. Dan itu perbedaannya lebih terletak pada pengambilan keputusan. Ya, berarti sesuatu yang terdistribusi berarti servernya ada di mana-mana, terduplikasi di mana-mana. Ya, data tersebut bisa ada di handphonenya Pak Bro, juga bisa ada di handphonenya saya. Gitu. Ya, bukan sesuatu yang hanya boleh terpusat di satu tempat aja. Paham nggak guys? Ya, perbedaannya ada di pengambilan keputusan. Ya, bahwa kalau yang decentralized itu bagian-bagian kecilnya, bagian-bagian yang ada di mana-mananya, ya, memberi kontribusi untuk mempengaruhi satu keputusan. Satu keputusan, ya. Semua bagian-bagiannya yang terdistribusi itu mengkontribusi dan mempengaruhi untuk mengambil satu keputusan. Ya. Tapi kalau yang terdistribusi itu pada umumnya masing-masing node, masing-masing tempat itu mengambil keputusan masing-masing. Ya. Oke, kalau saya punya penjelasan kurang bisa dimengerti, berarti kamu harus cari bacaan lanjutan. Oke, tunggu ya, bacaan lanjutan di sini. Oke, kamu mesti baca yang ini, nomor 6 ini. Oke, ya, kamu juga bisa. Oke, masih terkoneksi ya. Oke, kamu juga bisa cari begini ya, terdistribusi versus desentralisasi. Oke, ya di sini pengertian sentralisasi, desentralisasi dan sentralisasi versus ini terdesentralisasi versus terdistribusi. Ya, bisa coba lebih dipaham-pahamin ya. Ya, oke guys. Jadi saya lanjut ya. Oke. Ya, kurang lebih sudah kita pahamin apa itu decentralized ledgers. Berarti pada umumnya kalau orang ingin menjawab blockchain itu apa, secara sederhana orang akan bilang bahwa blockchain itu adalah decentralized ledgers. Ya, kita akan membicarakan tentang potensi-potensinya dari decentralized ledgers ini untuk digital accreditation buat personal dan buat akademik. Buat personal, ya, digital accreditation buat personal berarti kalian itu mendapatkan ijazah
atau mendapatkan sertifikat dari suatu kelulusan. Kalau kamu lulus S2, kamu akan dapat ijazah S2 yang menyatakan bahwa kamu itu magister teknologi informasi. Kalau kamu dapat itu artinya kamu dapat digital accreditation of personal. Ya. Lalu untuk akademik seperti apa? Ya, contohnya kalau misalnya Raharja mendapatkan pengakuan akreditasi. Ya, akreditasi BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia gitu, BAN-PT Indonesia, ya. Atau mendapatkan ISO. Ya, itu artinya Raharja mendapatkan Digital Accreditation of Academic Learning. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Dan itu semua, digital accreditation itu semua dalam sebuah tanda tanya, tanda kutip juga ya, bahwa itu ingin di blockchain-in. Kenapa sih ingin di blockchain-in? Apa sih guna dan manfaatnya dan sebagainya? Itu yang akan dikembangkan dalam pembelajaran ini. Oke. Kita lanjut dengan adanya education. Education itu terbagi dua, yang satu formal, yang satu non formal. Di Indonesia juga begitu, di luar negeri juga begitu. Ada formal dan non formalnya. Ya, sebenarnya tulisan-tulisan ini semua adalah untuk EU ya. Jadi untuk Inggris gitu, untuk negara Inggris dan negara Eropa. Tulisan ini semua nih. Berarti tulisan ini semua dibangun dan ditulis dengan keadaan studi kasus yang ada di Inggris dan di Eropa. Ya. Tapi tentunya kita bisa dalam sebuah pemikiran bahwa ini kalau diaplikasikan di Indonesia itu seperti apa. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena di dalam Indonesia ini masih kekurangan tulisan-tulisan yang bagus seperti kayak begini. Makanya kita belajar dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Paham ya guys? Mari kita lanjut dengan penjelasan antara formal dan non formal. Ya, apa sih yang disebut formal dan apa sih yang disebut non formal? Di sini kira-kira. Pertama kita tahu bahwa formal itu lebih long term, kalau non formal itu lebih short term. Kenapa long term? Contohnya apa? Ya, contohnya kalau kita ambil SD itu mesti 6 tahun. Kalau kamu ambil SMP itu mesti 3 tahun. Kalau SMA 3 tahun. Kalau S1 katanya 4 tahun. Kalau S2 gimana? Katanya 2 tahun. Ya. Kalau S3 gimana? Katanya 3,5 tahun begitu ya. Itu lebih bersifat long term. Hal-hal yang sampai 1 tahunan atau lebih itu yang lebih bersifat long term dan itu lebih bersifat formal education. Ya. Kok orang mau sih untuk menempuh pendidikan yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ya karena itu pendidikan formal, pendidikan yang diharuskan untuk kita itu dapat status gelar dan sebagainya itu harus melalui pendidikan formal. Bagaimana kalau saya kursus aja? Boleh kan? Saya juga belajar kan? Ya boleh, tapi kamu nanti dikatain orang dalam status masyarakat menyatakan bahwa itu orang SD aja nggak lulus. Ya, itu orang belum lulus SMA loh. Itu orang bukan sarjana loh. Itu dikatain orang gitu ya. Walaupun itu masih bersifat masyarakat. Ya, masyarakat itu penting ya buat kita. Ya, tentu penting gitu loh. Ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah paradigma masyarakat akan berubah? Berubah sehingga suatu saat orang tidak lagi merasa penting tentang formal education, orang udah nggak berasa penting lagi tentang sarjana atau magister atau doktor, ya orang udah nggak berasa penting lagi. Apakah gitu ya? Sekarang lagi banyak diperdebatkan di dalam revolusi industri 4.0 ini. Ya, ada paradigma yang berubah tuh, ya, yang meragukan gitu loh, bahwa formal edukasi itu kian nggak penting. Ya. Kok bisa sih? Ya itu gara-gara ya perusahaan-perusahaan besar yang tidak lagi memperhatikan pendidikan-pendidikan formal itu.
perusahaan besar seperti apa? Ya, katanya ya, Google nggak peduli kamu itu S1, S2, atau S3. Ya, katanya Facebook nggak peduli kamu itu S1, S2, S3. Atau Tesla nggak peduli kamu itu S1, S2, atau S3. Kalau mereka perusahaan-perusahaan besar itu udah nggak peduli tentang ini, apakah nanti akan menjadi sebuah normatif ya yang menyebabkan seluruh orang mulai berpikir bahwa S1, S2, S3 itu udah nggak penting. Ya, itu harus dijawab oleh kalian. Ya, saya hanya membuka pembahasannya saja. Nah, non formal lebih ke arah short term, pendek-pendek gitu ya. Sependek apa? Ya, biasanya 3 bulan itu dianggap panjang. Kalau kita ada sebuah pelatihan yang harus memakan waktu 3 bulan, kalian punya pemikiran udah langsung menyatakan bahwa kok panjang banget, kok lama banget, males ah. Nah, udah ngomongnya udah kayak begitu. Padahal itu pendek, 3 bulan. Ya, tapi kalau non formal 3 bulan itu panjang. Ya. Lalu non formal yang seperti apa yang pendek? Yang sependek-pendeknya gitu loh ya. Nah, saya rasa jawabannya non formal yang sehari pun banyak. Ya, conference, pelatihan, workshop yang 1 hari yang ujung-ujungnya kamu dapat sertifikat. Ya, itu adalah pengakuan-pengakuan non formal. Jadi pada saat di dalam edukasi ya, proses belajar merupakan hal yang berbeda yang kita tidak ingin ngomongin, tapi hasil belajar itu diakui oleh sebuah surat. Suratnya bisa surat offline, berarti dalam kertas, atau surat online, berarti digital. Sekarang orang lebih atau masih terbiasa dengan pengakuan offline, berarti harus dalam bentuk kertas. Kalau nggak dipegang di tangan itu berasa nggak afdol gitu loh. Nggak berasa gitu. Harus dipegang di tangan, ditandatanganin basah dan sebagainya gitu. Tapi itu akan berubah ya, berubah ke arah digital. Seperti sekian banyaknya kehidupan kita itu yang berubah digital gara-gara itu. Karcis udah digital. Mau transfer duit udah digital, mau bayar gitu ya kan mesti korek-korek kantong, korek-korek dompet gitu ya. Sekarang udah digital gitu ya. Apa-apa nanti udah akan hampir dikatakan semua hal digitalin. Ya, kalau kita proses belajar yang dulunya pakai buku, sekarang kalau udah pakai e-book gitu ya, itu berarti didigitalisasi juga. Ya, apa deh di dunia ini kalau kita ngomongin itu proses-proses digitalnya selalu terlihat. Oke. Jadi kira-kira begitu dari sisi kegunaannya long term atau short term itu perbedaan antara formal dengan non formal ya. Long cycle atau short cycle ya, terus full time atau part time ya. Kalau formal pada umumnya full time. Ya, tapi sekarang ini orang itu kayak seperti udah nggak sabar belajarnya, ya, udah mau langsung kerja, tapi juga mau belajar. Yang itu diakomodir oleh institusi-institusi pendidikan, termasuk Universitas Sahaja yang mengakomodir part time gitu ya. Artinya kalau Universitas Sahaja nggak mengakomodir part time, rasanya juga udah kurang bisa bersaing dengan universitas lain yang mengakomodir part time. Ya, padahal pendidikan formal membutuhkan seseorang full time. Supaya apa? Ya tentu ada omongannya, efektif belajar, efektif menggali ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya. Contohnya ini, kalau kita lagi sekarang belajar tentang blockchain, tapi kalian sibuk terus dengan kegiatan-kegiatan kalian di tempat lain dan sebagainya, sebenarnya coba bertanya kepada diri sendiri, bisa nggak sih kita benar-benar menguasai ilmu itu setelah kita jalanin 2 pertemuan atau 3 pertemuan ini, ya. Kita jalanin pertemuan selama 2 jam, tapi setelah itu pasti kita selama 1 minggu itu akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita yang di dalam
pekerjaan-pekerjaan full time kita. Oke. Balik-balik ke pertemuan kita yang selanjutnya lagi. Ya. Baru kita tersentak sadar bahwa aduh, aku belum belajar apa-apa lagi tentang ini. Ya. Dari proses-proses yang ada itu, khawatirnya kita punya pembelajaran nggak maksimal. Gitu ya. Tapi itu semua kembali ke kalian apakah ini dianggap penting atau tidak. Ya. Ya. Udah kurang lebih begitu. Terus di sini ada ngomongin tentang standardize atau individualize. Ya, pendidikan formal lebih bersifat standardize. Artinya apa? Artinya udah ada kurikulum, udah ada sesuatu yang baku, yang siapapun orangnya yang bergabung akan mengikuti yang ada di situ semuanya. Kesatu belajar ini, kedua belajar ini, ketiga belajar ini. Orang-orang yang berikutnya, mahasiswa berikutnya sama. Tahun besok sama. Ya, terus-terusan sampai kapanpun sama gitu loh. Itu namanya standardize. Ya. Di zaman sekarang ini dikhawatirkan karena perubahan begitu cepat. Dahsyat gitu. Besok kita bangun tidur beda lagi orang. Besok lagi beda lagi. Jadi sesuatu yang standardized ini takutnya sangat cepat usang gitu. Sangat cepat dalam tanda kutip merugikan gitu. Merugikan berarti kita kasih pembelajaran ke mahasiswa, tapi ternyata pembelajaran ini sudah tidak terpakai lagi atau gimana gitu ya. Itu karena hal-hal yang menyangkut standardized. Ya. Nah, kalau yang non formal kadangkala lebih bersifat individualized. Ya, berarti yang non formal itu bisa bergerak lebih cepat daripada formal. Ya, dia bisa kalau ada peminat datang, peminat itu bisa ditanya, lu maunya apa? Padahal kamu datang, pengennya adalah lu ada apa? Tapi itu pendatang malah ditanyakan, lu maunya apa? Ya, itu lebih ke arah student-centered learning, berarti dari kemauan mahasiswa itu kita tingkatkan, kita enhance, ya, kita penuhi yang dia mau. Misalnya dia bilang, aku kurang ngerti tentang blockchain nih, saya mau belajar tentang blockchain. Oh itu, saya individualize dan saya jalanin sehingga kamu punya pengetahuan itu meningkat. Sebagai imbalan, saya dapat bayaran. Sebagai selesainya proses belajar itu, kamu dapat sertifikat. Prosesnya, kamu tambah ilmu pengetahuan. Ya, lalu ada orang lain yang datang, katanya niatnya lain. Mau lebih mendalami akuntansi katanya. Oh ya, itu lain lagi. Gitu loh. Nah, non formal lebih bisa bergerak cepat seperti itu. Tapi kalau formal lebih lambat karena dia itu standardized. Ya. Di sini masih lagi disebut bahwa kita itu S2, Magister Teknologi Informasi, yang jurusannya TI, jurusannya Teknik Informatika, dan konsentrasinya Business Intelligence. Tapi tentang itu, 10 tahun yang lalu juga itu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu lagi pengen belajar yang 10 tahun yang lalu punya? Berarti 10 tahun yang lalu pada saat MTI itu terbentuk, dia itu menyatakan bahwa prodinya teknik informatika, konsentrasinya business intelligence. Tapi kalau kamu mau kritis, berarti mengkritisi, kamu akan mengatakan apakah kita itu disuguhi dengan sesuatu yang sudah 10 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang kritis, berarti mahasiswa-mahasiswa yang demo-demo itu ucapannya kayak begitu. Ya, tapi kita itu selalu nggak salah kalau kita itu diomongin dan kita itu dikritisi, sehingga kita itu juga pengen maju gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya ngomongannya agak panjang lebar sih sebenarnya. Ya,
delivery system itu lebih ke institution base, di sini lebih ke environment base, itu lebih mengarah ke kalau institusi base itu berarti proses-proses untuk sebuah institusi mendapatkan izin untuk menyelenggarakan itu pun nggak mudah. Apakah itu butuh 1 tahun atau 2 tahun? Kadangkala izin itu butuh 5 tahun untuk terrealisasi. Ya, ngomong-ngomong untuk Raharja dapetin izin S2 ya itu 3 tahun lebih. Ya, itu karena itu institusi base. Ya, tapi kalau non formal seperti apa? Itu kadangkala bergerak jauh lebih cepat. Ya, sesuatu yang beberapa hari doang atau sesuatu yang 1 minggu doang itu sudah jadi sebuah yang non formal. Tapi kalau yang formal itu lama karena harus bisa mendapatkan izin dari regulasi. Ya. Oke, terus yang terakhir mungkin kita ingin ngomongin itu lebih bersifat hierarki, lebih bersifat ada regulasi lah, lebih bersifat ada pemerintah gitulah ya. Kalau yang non formal itu lebih bersifat suka-suka gue gitu ya. Hari ini gue buka tokonya, udah langsung bisa jalanin. Ya, besok-besok gue tutup juga bisa gitu loh. Itu lebih ke arah self governing dalam tanda kutip ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Citra, Pak. Iya, Mangga. Kan di dalam lecture 3 ini yang purpose, scope, objektif itu kan ada distribute, centralized, sama decentralized. Dan di mana sisi sebelahnya juga ada yang pendidikan atau education formal dan non formal. Yang Fitra mau tanya nih Pak, kan dari tadi statement Bapak ada yang namanya regulasi dari pemerintah kan atau hierarki atau apa kayak gitu. Nah, apakah dari formal education yang regulasi yang dari pusat itu bisa menggunakan sistemnya bukan centralized lagi tapi menjadi decentralized gitu. Apakah ada kemungkinan jadi regulasinya itu bukan centralized tapi decentralized gitu, Pak? Ya, itu adalah terobosan-terobosan. Pertanyaannya adalah ya, apakah yang formal, yang katanya hierarki itu dan sebagainya bisa suatu saat dari centralized menjadi decentralized sehingga segala hal akan berjalan secara efektif dan efisien, nggak lagi tunggu bertahun-tahun tapi apa-apa bisa terwujud dengan segera amat gitu loh ya. Pertanyaannya bisa, dan itulah yang kita lagi sedang perjuangkan dan itulah yang sedang blockchain lagi perjuangkan. Ya, blockchain lagi perjuangkan di antaranya kalau dari sisi keuangan, ya pembukuan, akuntansi dan sebagainya yang proses-prosesnya itu memakan biaya yang besar ya. Proses-proses audit internal itu luar biasa besarnya, pembukuan internal itu luar biasa besarnya, waktu yang harus dijalankan itu dan juga biaya yang harus dikeluarkan itu luar biasa besarnya, apalagi setelah itu ada audit eksternal yang juga memakan biaya yang luar biasa besarnya. Tapi dengan adanya blockchain, ya semua itu akan dipermudah, dipercepat dalam sekejap begitu. Ya, sesuatu audit eksternal mungkin harus memakan waktu 3 bulan gitu ya. Tapi dengan adanya blockchain itu tiba-tiba semuanya transparan dan tiba-tiba semuanya instan dan tidak butuh lagi audit eksternal. Katanya begitu. Tapi itu semua harus diperjuangkan dengan usaha, dengan penelitian ya, dan dengan terobosan-terobosan agar itu bisa terwujud gitu loh ya. Sama juga dengan regulasi dengan pemerintah ya. Pemerintah sifatnya beda-beda dari negara ke negara. Ada negara-negara yang jauh lebih cepat mengadopsi sesuatu yang baru, ada negara yang jauh lebih lambat. Ya, di antaranya Indonesia adalah kategorinya apa-apa lebih lambat. Ya, walaupun Jokowi ingin apa-apa cepat dan sebagainya, tapi tetap aja hasilnya akan lambat. Ya, karena pertentangan dari sosial, dari masyarakat dan sebagainya itu begitu luasnya, begitu besarnya terhadap hal-hal yang ingin diterobos maju gitu loh. Ya, percuma kalau orang presiden mau terobos maju tentang ini, tapi langsung ditentang besar-besaran oleh masyarakat. Akhirnya ini juga tidak bisa maju.
Ya, hal-hal yang disindir atau dikatain oleh presiden kita selalu bilangnya begini, kalau negara-negara lain udah lagi ngomongin tentang mobil listrik dan mobil terbang dan sebagainya, tapi kalau di negara kita masih ngomongin tentang cabai dan bawang. Dan itu akan selamanya begitu. Bertahun-tahun kemudian, ya, di negara lain sudah tambah maju, di Indonesia masih tetap ngomongin tentang cabai dan bawang. Ya, eh, bagaimana kita bisa berubah? Kita bisa berubah dengan ya salah satunya kita nggak bilang orang lain, tapi dengan kita ini melakukan terobosan-terobosan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada mungkin masyarakat dan juga regulasi, berarti pemerintah. Berarti ada saatnya untuk kita datang, pengajuan kita, biasanya pengajuan kita berupa hibah. Ya, kita ini ingin merubah nih Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bagian-bagian sininya kita blockchain-in ya, sehingga kita lebih transparan, kita lebih maju dan sebagainya. Bagian pendidikan nih, bagian pendidikan kita kita bikin maju ya dengan blockchain begini gini gini dan sebagainya. Ya, terus habis itu kita ajukan hibah, kita ajukan pendanaan dan sebagainya. Nah, itu tahapan-tahapan dari kita itu meyakinkan kepada pemerintah agar kita bisa berubah. Kalau misalnya pemerintah setuju, berarti dia akan kasih kita dana. Kalau dia nggak setuju, dia bilang, ini males dengan gini kita nggak prioritasnya ke sini dan sebagainya. Kita akan gagal dalam pendanaan tersebut. Ya, proses-proses positif kita itu berupa demikian. Ya, bisa sukses, bisa gagal. Tentu tingkat kegagalan kita sangat besar. Ya, kalau saya itu super sukses semuanya, mungkin saya udah jadi presiden sekarang. Ya, tapi kita hanya bagian dari masyarakat kecil yang melakukan usaha-usaha. Gitu loh. Paham ya, Fit ya? Oke, Pak. Thank you so much, Pak. Oke. Thank you. Mari kita lanjutin. Lanjutin dulu. Ini saya skip ya. Karena ini omongan tentang hal-hal yang sama. Oke. Terus kita lagi pengen ngomongin tentang tujuan-tujuan dari kita punya pembelajaran ini. Ya. Kita akan berusaha mengetahui tentang apa itu blockchain technology, lalu tentang dia punya social value proposition. Arti sederhananya adalah blockchain ini gunanya apa untuk kita? Atau blockchain ini gunanya apa untuk masyarakat? Untuk kepentingan peradaban kita, untuk masyarakat kita. Ini social value proposition. Lalu bagaimana key issue yang penting-pentingnya untuk mempengaruhi regulasi. Policy maker berarti regulasi, pemerintah. Lalu bagaimana blockchain di dalam edukasi punya institusi ini bisa melakukan securing, sharing, dan verifying. Artinya begini, di dalam edukasi, kalau kita mau blockchain-in, itu macam-macam. Bukan cuma ini aja. Ya, macam-macam bisa kita blockchain. Tapi di pembelajaran ini akan fokus di securing, sharing, dan verifying. Oke. Di sini juga akan menceritakan tentang bagaimana blockchain ini cocok untuk merubah supaya tambah baik kita punya education, kita punya pendidikan. Ya, pendidikan penting nggak? Penting, karena dengan berubahnya pendidikan, kita akan bisa merubahnya tenaga kerja. Tenaga kerja kita akan makin terampil. Kalau kita punya pendidikan terpuruk, ya, tenaga kerja kita juga kemampuannya akan rendah. Berarti pada saat negara ingin maju, dia nggak bisa pakai tenaga yang ada di dalam negeri, dia malah mesti impor tenaga dari luar negeri. Ya, otomatis ekonomi kita jadi tambah parah, gitu loh. Ya, mempengaruhi pendapatan negara dan sebagainya. Oke, intinya education tentunya sangat penting. Itu kalau kita lihat dari sisi negara. Kalau kita negara itu skala makro, ya mari kita lihat dari skala mikro, ya skala kecil gitu.
Berarti kita tanya di dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga ya, satu rumah tangga ya, ada bapak, ada emak, ada anak, dan sebagainya kita tanya. Pendidikan penting apa enggak? Terus itu keluarga bilang, penting dong Pak, gitu ya. Terus kita tanya, kenapa penting? Itu biasanya pada saat orang ditanya kenapa, itu agak kelabakan jawabnya. Tapi nyatanya, ya, pendidikan anak walaupun mahal, berjuta-juta gitu, akan dibayar oleh orang tuanya. Pendidikan ya, akan dibayar oleh orang tuanya. Lalu di zaman sekarang, kayak seperti S2 begini, boro-boro sekolahin anak, tapi dirinya sendiri disekolahin. Ngerti nggak? Kalau kalian ini nih, ya bukannya minta uang sama bapak pasti, ya, tapi kalian menyekolahkan diri kalian sendiri. Apalagi kalian itu sekarang udah nggak single, udah berkeluarga, dan udah punya anak. Kalian akan bertanya nggak? Kalian itu belum nyekolahin anak, tapi udah nyekolahin diri sendiri, gitu. Nah, itulah tanda-tanda bahwa pendidikan itu penting. Ya, terlepas dari pendidikan kita itu berguna apa enggak, ya karena di sini lagi sedang didebatkan juga nih, pendidikannya kurang berguna dan sebagainya. Terlepas dari itu, tapi tetap itu penting dan tetap itu kalian jalankan. Ya, oke. Terus yang nomor 5 menyatakan tentang brand and reputation. Ya, brand and reputation tentunya berpengaruh. Kalau enggak, kalian kenapa harus milih kuliah di Rahaja? Kenapa nggak milih tempat lain? Ya, itu ada pengaruh brand and reputation. Ya, saya mau di sini aja karena di sini terkenal lebih baik. Ya, dan sebagainya. Oke. Tapi brand and reputation itu kadang juga banyak dipengaruhi dan banyak dirusak. Ya. Dan blockchain ini berpotensi untuk menjaga brand and reputation dari sebuah institusi. Kenapa dan bagaimananya ingin kita jelajahi lebih lanjut. Oke. Terus kita juga akan menggali tentang opportunity and challenge. Ya, opportunity berarti kesempatan untuk aplikasi blockchain ke dalam dunia sektor edukasi. Ya, kesempatan untuk masuk ke dalam situ. Ya, kenapa kita masih sebut kesempatan? Karena ini blockchain masih emerging teknologi. Emerging teknologi itu kayak seperti ngomongnya banyak, tapi action-nya dikit. Orang yang ngomongin tentang blockchain bisa sampai banyaknya bukan main gitu loh. Tapi orang yang aplikasi blockchain dan berjalan baik, itu bisa dikitnya bukan main. Nah, itulah hal-hal yang tentang emerging technology. Ya, tapi emerging teknologi itu selalu seru gitu, exciting. Yang exciting artinya kalau kita itu mengajukan pendanaan, ya pendanaan startup atau hibah dan sebagainya, orang lebih ingin melihat emerging technology daripada mature technology. Jadi kalau sesuatu yang mature teknologi kamu ngomongin, itu nggak ada yang mau dengar. Semuanya pada pergi. Tapi kalau emerging technology kamu ngomongin, semuanya pada seru dan semuanya pengen invest. Ya, you harus paham gitu karena saya masuk ke dalam dunia itu dan itulah yang saya rasakan. Ya, saya kalau ngomongin tentang mature teknologi ke pemerintah, dia pasti tolak. Dia nggak mau dengar. Sekali saya ngomongin tentang emerging teknologi, ya, dia langsung terima. Dia kasih duit ke saya. Ya. Nah, sekarang arti kata challenge. Ya. Challenge itu adalah kata-kata manisnya untuk kita sebut rintangan, problem, rintangan. Tapi kalau kita mau sebut dengan manis, kita bilang challenge. Aduh, kita dapat problem ini nih. Langsung kita hibur dengan omongan apa? Itu mah tantangan. Yuk kita selesaikan gitu. Padahal problem, tapi kita sebut itu tantangan. Ya, jadi kalau kalian lagi bikin tesis untuk supaya semangat dan supaya seru, kamu sebutnya inilah tantangan kami. This is our challenge. Gitu loh, ya.
Ini adalah problem kita. Ya, lesu orang dengernya. Ini adalah tantangan kami. Itu seru orang dengernya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu kita sebut opportunity and challenge, itu artinya itu. Ya, terus di dalam pelajaran ini atau di dalam penelitian ini kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang apa? Tentang aplikasi blockchain ke dalam sektor edukasi. Ya, rekomendasi-rekomendasi ini untuk siapa? Ya, terutama untuk bagian government, regulasi. Mungkin kepada kita-kita juga ini yang menjalankan Tridharma. Tridharma berarti pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ya, di situ banyak tuh pengelolaan tentang suatu bidang ilmu. Ya, di mana ada seseorang yang banyak ngomong, mungkin yang diomongin kepada para mahasiswa, yang mahasiswanya nanti banyak lakukan. Si dosen itu banyak ngomong, si mahasiswa itu banyak lakukan dalam bentuk aplikasi dan sebagainya. Ya, dan itu semoga tulisan ini berguna untuk kita itu tahapan-tahapannya masuk ke dalam emerging technology ini, yaitu blockchain. Oke, sebelum saya buka pertanyaan, ya, ingin diceritakan tentang ini dulu nih. Nah, ini nih, gambar ini, ya. Sesuatu blockchain yang dalam education, ya, di sini education blockchain, berarti blockchain ini tentang education ya. Lalu pemeran-pemerannya ada siapa aja gitu. Nah, pemerannya ada teacher, berarti dosen atau guru, ya, yang berperan masuk ke dalam blockchain. Baru kita tanya ya, perannya apa sih kalau dosen dan guru masuk ke dalam blockchain? Nah, perannya salah satunya adalah hasil belajar dari mahasiswa itu dicemplungin ke dalam blockchain. Siapa tuh yang menyemplungin hasil belajar mahasiswa ke dalam blockchain? Yaitu dosen dan guru. Makanya dosen dan guru berperan untuk masuk ke dalam blockchain tersebut. Oke, sederhana kan? Ya, kalau kita ingin bikin lebih rumit, kita juga sebut lagi bahwa kegiatan-kegiatan dari dosen dan guru tersebut seolah-olah harus memonitor mahasiswanya atau siswanya, tapi secara sadar atau tidak sadar, dia sendiri juga dimonitor. Ya, berarti kalau kita lagi mau cari guru yang terbaik, guru yang paling buruk, guru yang pakar di bidang ini, guru yang kontribusi paling banyak, bla 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 dan sebagainya dalam bentuk pengakuan atau akreditasi, ya pengakuan akreditasi kadang-kadang dalam bentuk sertifikat itu juga ada di dalam blockchain tersebut. Jadi jangan seolah-olah berpikir bahwa tugas kamu adalah menilai orang, ya. Tapi sadar atau tidak sadar, kamu sendiri juga senantiasa dinilai. Nah, itulah bentuk-bentuk yang di dalam blockchain itu pada saat kita transparan banget. Ya, kalau kita nggak transparan, itu penilaian susah. Keumpet-umpet semuanya. Sekali transparan, apa juga kelihatan. Oke. Ya, tentunya student berarti mahasiswanya atau siswanya ya berperan untuk masuk ke dalam blockchain ini, ya. Jadi dia punya hasil belajar, dia punya ijazah, dia punya sertifikat dan sebagainya kecemplung ke dalam blockchain, ya. Dan dia sepenuhnya memiliki itu karena kita sudah mempelajari tentang self sovereignty, ya itu semuanya milik dia gitu loh. Ya, orang lain kalau mau bongkar-bongkar dan sebagainya itu nggak bisa, walaupun itu adalah gurunya atau itu adalah universitasnya itu nggak bisa karena di dalam blockchain sudah menerapkan self sovereignty. Ya, lalu employers kan itu itu mahasiswa kan ingin
diterima kerja. Ya, bagaimana industri bisa tepat mengetahui keterampilan dari mahasiswa tersebut sampai yang paling detailnya. Nah, berarti bukan sekedar satu ijazah, bukan. Tapi pada saat lagi proses belajar, apakah dia itu sering bolos atau enggak? Apakah dia itu sering demo apa enggak? Apakah dia itu melakukan proyek-proyek apa? Apakah dia keterlibatan di dalam grup project itu ya, teamwork itu bagus apa enggak? Semuanya bisa tercermin untuk employer tersebut. Saking transparannya. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau memang dunia lagi berubah ke arah situ, kita ini yuk benah-benah gitu. Kalau kita ini mau selalu jadi paling kompetitif gitu ya, jangan sampai terlambat pada saat itu dunia sudah berubah kayak gitu, ternyata kamu dinyatakan payah gitu ya. Tapi sekarang ini kamu juga sudah was-was diri gitu, udah benah-benah diri, ingin menjadi yang terbaik sebelum orang lain sadar perihal itu. Ya, kalau UR walaupun sudah tua ya, itu punya niat kayak gitu ya. UR menyatakan kepada diri sendiri, yuk benah-benah yuk gitu ya. Sebelum orang lain menyadari bahwa dunia akan berubah kayak gitu, UR udah banyak benah-benah. Cari sikap yang benar, cari prinsip yang benar, usaha yang benar, agar segala transparansi yang ada mencerminkan siapa itu UR menjadi orang yang lebih berguna di masyarakat ini. Hal-hal seperti itulah ya. Oke, terus bagaimana dengan akreditor atau validator ya? Jadi kalau ada badan-badan akreditasi untuk mengakreditasiin sebuah institusi gitu ya, itu juga berperan di dalam blockchain ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk gambar ini ya. Lalu ada gambar ini pun menjelaskan hal yang sama, tapi lebih rumit lah gambarannya ya. Misalnya di sini ada universitasnya yang berperan masuk ke dalam blockchain ini. Lalu bagaimana universitas satu ada kaitannya dengan universitas yang lain, saling berinteraksi dan sama-sama masuk ke dalam blockchain ini. Ya. Lalu bagaimana mahasiswa dari seluruh universitas yang ada berperan masuk ke dalam blockchain ini, recruiter atau employer, ya, akreditasi, terus bank juga langsung udah berperan ke dalam sini. Artinya apa? Proses-proses pembayaran dari mahasiswa ke universitasnya salah satunya, ya, atau universitasnya membeli apa dan sebagainya, itu sudah ada peran dari bank, ya. Terus peran dari pemerintah dan peran dari guru dan sebagainya, itu semuanya ada masuk ke dalam blockchain ini. Oke? Nah, dari sini coba ada pertanyaan apa, guys? Vio, Pak, mau bertanya. Ya, mangga. Ya, terima kasih Pak UR. Tadi Vio tertarik mengenai pembahasan Pak UR yang ada challenge-nya itu ya. Vio lihat begitu banyak penelitian mengenai teknologi blockchain untuk IoT. Banyak banget jurnal yang temuin IoT. Nah, namun di bagian penelitian mengenai pendidikan yang khusus kita ini masih tidak begitu banyak. Apakah challenge-nya terlalu sulit untuk kita bisa kembangkan blockchain dalam bidang pendidikan? Dan sekiranya dalam pendidikan itu apa aja yang bisa diaplikasiin blockchain selain sertifikat atau akreditasi yang tadi Pak UR jelaskan? Terima kasih. Tadi ngomong tentang IoT. Iya, enggak, maksudnya Pio lihat di jurnal-jurnal itu kayak banyak tentang IoT gitu, tapi maksudnya yang tentang pendidikan enggak terlalu banyak gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ya tentang blockchain teknologi ini ya, yang paling pertama punya aplikasi ya itu dari sisi cryptocurrency ya, Bitcoin. Oke. Di sini ada sejarah nggak ya? Rasanya sejarah diomongin di pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya akan ngomongin tentang sejarah ya. Jadi di dalam sejarah itu blockchain udah diomongin sejak tahun 90-an
ya. Tapi nggak bisa populer karena orang ragu dan nggak ngerti tentang kegunaan dari blockchain tersebut, ya. Sampai di tahun 2000-an, ya, itu mulai keluar Bitcoin yang menggunakan blockchain teknologi oleh Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang sangat-sangat sukses. Berarti sukses story dari sebuah blockchain itu dimulai dari suksesnya Bitcoin, ya. Baru perkembangan tentang penelitian itu berkembang sedemikian rupa, ya, lebih mengarah ke security, lebih mengarah ke perbankan, lebih mengarah ke cryptocurrency, dan saat ini lebih mengarah ke supply chain, ya, rantai-rantai supply. Berarti rantai-rantai supply itu berarti dari penanam padi sampai padi itu dikonsumsi, itu supply chain, ya, yang lebih bermanfaat untuk blockchain. Pembicaraan tentang blockchain buat edukasi masih sedikit, ya. Tapi kalau UR akan berusaha masuk ke dalam pembicaraan yang masih sedikit. Kalau pembicaraan yang sudah rame itu padat banget gitu loh. Dan kalau kita lagi mau menemukan sesuatu, udah ditemukan oleh orang lain, ya. Nah, kalau misalnya pembicaraannya masih sedikit, banyak hal-hal yang kita bisa temukan yang baru-baru. Karena dari sisi penelitian selalu dituntut bahwa kamu harus temukan sesuatu yang baru. Kalau udah yang ditemukan oleh orang lain, ngapain kamu teliti lagi? Kamu hanya menduplikasi kerjaan orang, gitu loh, ya. Jadi dari pertanyaan Vio, dijawabnya ya adalah blockchain teknologi untuk edukasi memang masih sedikit, ya. Jadi di situ keluar opportunity, ya. Problemnya apa? Masih sedikit. Tantangannya apa? Yaitu opportunity-nya apa? Jadi kita banyak peluang untuk meneliti di dalam situ. Meneliti bentuknya banyak pertanyaan, banyak apakah, bagaimana, gitu ya. Apakah ini itu, apakah ini itu, bagaimana ini itu, bagaimana itu. Jadi masih banyak dalam bentuk pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, salah satu pertanyaan dari Vio adalah selain untuk sertifikasi dan verifikasi dan autentikasi, ya, apalagi sih yang blockchain bisa dipakai untuk kepentingan edukasi, ya. Itu mesti jawabannya di Mamoy, Vio, ya. UR fokus di sertifikasi dan verifikasi. Kalau Mamoy itu lebih fokusnya di pembelajarannya gitu. Jadi kalau boleh minggu depan nanti kita undang Mamoy untuk jelaskan ya, apalagi sih yang bisa dipergunakan blockchain teknologi untuk edukasi, ya Vio ya. Ya Pak, siap. Berarti minggu depan ada gestar kita ya. Lucu Pak. Ya. Ya semoga minggu depan kita ada gestar ya. Soalnya pertanyaan Vio sulit dijawab sih, ya. Apalagi yang blockchain teknologi bisa dipergunakan untuk kepentingan edukasi ini gitu loh, ya. Nah kita nanti akan ada gestar yang akan menjelaskan blockchain bisa dipergunakan untuk ini juga nih, ya. Tapi tentunya peluangnya masih banyak. Dari sisi ini itu masih banyak. Oke? Saya lanjut ya. Siap. Thank you, Pak. Okay. Pak, mau nanya. Siapa tuh? Anissa. Anissa ya. Lain kali kayak mereka dong. Anissa mau nanya gitu. Kalau Pak saya mau nanya, saya bingung itu siapa itu. Ya. Anissa mau nanya, Pak. Ya, Anissa. Mangga. Jadi gini, bagaimana ya cara mengamankan sistem yang dibuat agar tidak dicurangi pemegang sistem untuk kepentingan sendiri. Misalnya, kan suka ada ya oknum yang menawarkan jasa kunci jawaban, dan kunci jawaban tersebut berasal dari orang-orang sistem tersebut, kayak misalnya adminnya gitu kan.
kayak jual jasa, mengedit nilai. Nah, gimana agar sistem dapat dipercaya? Apakah blockchain ini dapat mendeteksi kegiatan di luar yang seharusnya atau meminimalisir hal tersebut? Waduh, nah ini pertanyaan di luar imajinasi dari UR ya. Berarti adanya oknum yang menawarkan sebuah ujian negara yang katanya kunci jawabannya adalah ini itu gitu ya. Terus apakah blockchain bisa mengamankan ini gitu ya? Sederhana ini atau masih ada pertanyaan kedua, Anissa? Yang ini ya? Sudah, Pak. Ya, Anissa ya? Sudah ya ini ya? Oke ya. Ya, Pak. Secara garis besar ya, kalau itu semuanya adalah digital, semua itu adalah digital, kan sekarang masih dicetak gitu ya, dicetak terus dibulet-buletin pakai pensil hitam gitu ya. Tapi kalau itu semuanya digital, dan digital akan dengan cepat melakukan random berarti seseorang yang duduk di sebelah kamu dengan kamu sendiri itu akan ada pertanyaan yang berbeda, otomatis kunci jawabannya juga beda. Kita nggak bisa pagi-pagi sebelum ujian udah langsung dapat kunci jawaban yang A B C D itu nggak bakal bisa ya, karena itu di random sedemikian rupa gitu ya. Itu sangat mudah dilakukan walaupun tidak dengan blockchain teknologi ya. Secara digital itu sangat mudah dilakukan, dan Raharja sudah mengadopsi kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kalau lagi ujian yang kunci jawabannya adalah ABCD, sesama teman duduk sebelah-sebelahan itu sudah beda, gitu loh. Oke. Tapi bagaimana sampai blockchain punya teknologi diaplikasikan ke ini, yang menyebabkan kemungkinan lain yang terjadi yang bisa lebih diamankan oleh blockchain, itu masih di luar imajinasi saya, dan saya belum bisa menjawabnya. Oke, thank you Anissa ya, for Terima kasih, your Pak, question. penjelasannya. Pak Ketut, Pak. Ketutnya ditunda dikit ya, supaya saya bisa di hold Pak Ketut. supaya saya bisa lanjut lagi, dan setelah saya udah lanjut lagi baru nanti saya tanya tentang pertanyaan kamu ya. Oke. Ya Pak, tadi mau nambahin yang itu aja sih Pak, blockchain untuk yang ujian kayak gitu sebenarnya. Ya, bagaimana implementasinya itu sih. Oke, mangga lanjut aja. Enggak apa-apa, kamu lanjut aja. Oh, Oke Pak, jadi sebenarnya kalau dari saya sih idenya memang bagus sih, bagaimana biar secara mengimplementasi blockchain itu untuk ujian itu benar-benar nggak dijoki lah gitu. Kalau tadi mungkin kalau pada saat kita random, nah itu mungkin masih bisa dijoki gitu. Nah, dengan teknologi blockchain, mungkin kan kalau tadi itu ada power tentang key management. Nah, itu ada salah satunya, kemudian di blockchain itu berarti kan kita pakai di digital nih. Nah, apps-nya kita itu udah punya public key dan private key masing-masing gitu. Ini punya private key. Nah, pada saat private key itu dipakai, terus kita memverifikasi pakai key management dengan identifikasi kita yang unik gitu, kayak face recognition gitu, ataupun pakai fingerprint. Nah, itu nggak akan lagi bisa ditipu gitu, bahwa nanti ada yang joki gitu. Nggak bisa, karena dia membutuhkan verifikasi yang dimiliki orang tersebut, kemudian dengan mengidentifikasi juga yang dimiliki oleh blockchain. Jadi gitu sih Pak. Mantap ya. Jadi pernyataan dari Mas Ketut ini sebenarnya membuka imajinasi dari UR ya. Menyambung pertanyaan Anissa tadi, bukan hanya kunci jawaban yang ada yang bisa dihafal, ada satu lagi tentang joki gitu loh ya, bahwa
bahwa sebuah ujian yang diselenggarakan itu kadangkala bisa dijokiin gitu ya. Dijokiin itu seperti apa? Seperti karena masih offline itu, masih manual ya. Berarti orang akan berusaha melihat apa identitas pada saat dia datang, kamu siapa? Coba saya lihat fotonya mirip nggak dengan kamu gitu. Lihat lagi, lihat fotonya, lihat lihat mukanya. Oh ya ya ya, lumayan mirip lah ini mukanya ya gitu. Terus oke, kamu boleh duduk di sana gitu ya dan boleh mengikuti ujiannya. Padahal itu udah bukan orang yang sebenarnya gitu ya. Uh, Apakah blockchain bisa datang untuk mengatasi joki-joki ini? Ya, kenapa sih joki-joki ini harus diatasi? Ya, demi kemajuan, demi keadilan, biasanya kayak gitu. Kalau misalnya joki itu marak dan gampang, semua orang akan berpikir, ngapain gue capek-capek belajar, ngapain gue capek-capek ikuti ikuti tes atau gimana, padahal temen gue tinggal bayar sesuatu yang murah-murah, udah langsung bisa mengikuti tes yang sama dengan aku dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Itu yang sebelnya kita itu akan seperti itu dan membuat secara keseluruhan sistem yang ada itu terpuruk. Ya, orang sepelein, orang nggak anggap penting, dan akhirnya tes tersebut tidak mencerminkan tujuan yang sesungguhnya. Ya, ya karena banyak jokinya. Nah, tentunya digitalisasi yang saat ini ada belum bisa mengatasi ini. Tapi blockchain yang tadi ditunjukin oleh Mas Ketut itu, dengan adanya public key dengan private key, ya, yang terkoneksi dengan dia punya digital identity kayak KTP gitu, tetapi digital, gitu ya, terkoneksi dengan itu, ya, lebih bisa dipastikan bahwa itu bukan joki. Ya, walaupun ada kutip orang selalu ingin curangin lagi sampai jokinya juga bisa lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi tujuannya adalah itu terkoneksi dengan biometrik kamu, ya, terkoneksi dengan biometrik kamu sehingga yang di situ dipastikan bukan joki gitu loh. Ya, sebagai contoh begini, ya, sekarang semua udah serba digital, terus kamu datang ya dengan membawa handphone kamu yang kamu bisa buka handphone kamu dengan kamu punya digital fingerprint atau dengan retina kamu ya, terus kamu scan sesuatu di situ yang langsung mengotorisasi kamu itu adalah peserta ujian yang sebenarnya dan kamu boleh masuk. Ya kurang lebih begitu ya, ya. Karena yang namanya public key dengan private key juga nggak mungkin kamu itu datang ke situ dan ketik kamu punya private key, itu nggak mungkin. Ya, secara otomatis pasti terhubung dengan handphone yang bisa melakukan itu secara background gitu, secara background. Jadi kita nggak sampai ketik capek-capek lagi, udah nyaman aja tinggal lewat aja begitu loh. Ya, itu kalau pakai handphone. Kalau nanti udah ada sensor-sensor yang canggih di sekitar pintunya, pada saat kamu masuk udah langsung otomatis itu, udah nggak usah tunjukin handphone lagi gitu. Ya, dia udah langsung terkoneksi dengan biometrik kamu dan sebagainya gitu loh. Dan itu tentunya bisa pakai teknologi blockchain dengan adanya public key dan private key-nya. Oke? Ya, ngomongannya agak suka dipahami, tapi kalau kamu mendalami, makin kamu mendalami, makin ngerti hal-hal yang seperti itu. Saya mau nanya, Pak. Kasih saya lanjut dulu deh, ya. Habis itu baru ini. Karena hari ini saya mau berusaha menyelesaikan lecture 3, ya, lecture 3 di section 2 dengan lecture 4 di sini, limitation of the study ya. Kalau di lecture 5 minggu depan boleh. Oke, lecture 5 ini minggu depan boleh. Ya, tapi saya usahakan selesaikan lecture 4 dulu. Lecture 4 itu lebih tentang keterbatasannya atau kekurangannya dari blockchain.
Bisa kekurangannya tentang blockchain, bisa juga kekurangannya tentang pembelajaran ini atau penelitian ini. Kan ini penelitian datang dari sebuah naskah yang terdiri dari 150 halaman yang udah di-share kepada kalian juga. Silakan baca tuntasin dulu kalau kalian mau gitu ya. Nah, dari penelitian itu tentunya ada kekurangan-kekurangannya. Dari blockchain tersebut tentunya ada kekurangan-kekurangannya. Dari pertemuan pertama pernah ditanyakan, kalau saya ingat itu Pak Bro yang tanyakan, lalu kekurangan-kekurangannya apa? Kalau misalnya blockchain itu begitu canggih, emang kekurangan-kekurangannya apa? Kayak gitu ya. Oke, nah dari limitation of the study, ya, yang kekurangan yang pertama dia sebut bahwa active development. Itu sama dengan yang saya sebut bahwa itu masih emerging technology. Ya, ini masih dalam pengembangan-pengembangan. Artinya hari ini kita bisa bilang A, besok kita bisa bilang B. Terus kita bisa kesel, kita bilang kok gonta-ganti sih gitu. Ya karena ini masih dalam active development. Bisa saja hari ini kita anggap ini benar, besok kita bilang, oh ternyata yang itu keliru. Gitu loh, ya. Jadi hal-hal yang active development pada saat itu sudah diteliti sedemikian rupa, jangan-jangan sekarang sudah beda lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi. Jadi dia bilang seperti itu, ada sebuah kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini karena blockchain itu dalam active development, dia itu adalah emerging technology, bisa saja yang kita sudah omong-omongin itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Lalu dia bilang small number of use case, ya. Yang use case itu berarti kayak seperti contoh-contoh, ya. Contoh si dia menggunakan blockchain gini gitu dan sebagainya. Terus contoh yang ini, contoh yang itu dan sebagainya. Contoh-contohnya dia anggap masih kurang, ya. Bisa saja kita ada lebih contoh-contohnya, tapi contoh-contoh yang ada itu masih kurang gitu loh, ya. Kurang apa? Ya, kurang banyak salah satunya. Yang kedua adalah kurang representatif, gitu. Representatif berarti kurang mewakili. Kadang-kadang orang bilang, kamu kenapa ambil contoh yang ini? Contoh yang ini kan lebih baik. Nah itu artinya contoh yang dia ambil itu kurang representatif. Gitu ya. Nah, dia bisa sebut juga kurang optimal dalam kontribusinya. Ya, kandidat-kandidat use case kita nih bisa saja kurang optimal dalam kontribusinya. Ya, artinya kalau kita mengambil use case yang berbeda, mungkin kontribusinya bisa lebih banyak. Ya, terus beberapa desain analisis kita yang kita jalankan bisa saja kurang valid gitu loh ya. Jadi setelah mengumpulkan ini dan sebagainya, kami melakukan analisis. Dari analisis kami ini menyimpulkan bla 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 bla. Jadi di sini dia sampai mengatakan bahwa setelah mengumpulkan use case yang ada itu dan kami melakukan analisis kami ini bisa saja kurang bagus, kurang valid. Ya. Terus yang terakhir dia lagi bilang juga ya bahwa tentang blockchain hal-hal yang teknikal itu banyak banget. Ya, hal-hal tentang kriptografi, hal-hal tentang ledger yang macam-macam ada di dalamnya, ya, hal-hal yang tentang konsensus dan sebagainya gitu. Di dalam penelitian ini, ya, dia nggak bisa telusuri sampai dalam-dalam, sampai teknikal, sampai bagaimana kripto itu jalan dan sebagainya itu dia nggak bisa, gitu ya. Hanya bisa ngomongin blockchain secara umumnya. Ya, pada saat kalian itu jalanin kriptonya, ya berbentuk hash 256 dan sebagainya, itu kayak magic, kayak ajaib gitu loh. Terus kalau kita penasaran dalam-dalamnya seperti apa, itu ilmunya dalam. Kadang-kadang kita bilang, ya udah, yang namanya magic kita enjoy aja. Tapi kamu juga bisa mengatakan bahwa magic ini saya pengen tahu dalam-dalamnya. Ya, pokoknya saya pengen tahu dalam-dalamnya. Ya itu bisa saja rumit. Ya, sebuah magic gitu ya, ada topi, tapi topinya bisa keluar burung gitu. Magic banget gitu loh ya. Saya pengen tahu itu trik-triknya dalamnya apa ya, mungkin rumit. Kalau enggak, kamu enjoy aja itu magic. Oke. Nah, itu limitation of the study. Lalu kalau limitation blockchain itu apa aja? Ya, ya blockchain katanya hebat, tapi di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang hebat itu banyak kekurangannya juga. Gitu. Ya, kekurangannya apa aja nih? Ya,
Yang pertama, lack of awareness. Berarti kesadaran masyarakat tentang blockchain itu masih lemah. Masyarakat termasuk pemerintah juga. Pemerintah juga apaan sih tentang ginian? Nah, itu udah mulai kayak gitu. Jadi adopsi atau pengembangan tentang blockchain tentunya terhambat pada saat nggak dapat dukungan masyarakat atau dapat dukungan pemerintah. Kenapa nggak bisa dapat dukungannya? Karena mereka memang kurang kesadarannya tentang hal itu. Ya, apalagi blockchain lebih dikaitkan dengan Bitcoin, lebih dikaitkan dengan cryptocurrency, ya, yang di dalam situ banyak apanya ya, banyak konotatif negatifnya, bahwa itu adalah perjudian, bahwa itu adalah untung-untungan, bahwa itu di situ banyak kebohongannya gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi konotatif negatif perihal blockchain yang dikaitkan dengan cryptocurrency itu banyak. Sehingga orang lebih cenderung menghindari hal-hal yang tentang blockchain. Oke. Yang kedua, yaitu kekurangan jago-jagonya, pakar-pakarnya. Ya, emang kita ngomongin tentang blockchain banyak, tapi pada saat kita lagi mau bikin, butuh pakarnya, butuh yang orang pandai untuk itu, dan orang yang pandai untuk itu masih super sedikit, terutama di negara Indonesia ini. Ya, kalau di negara-negara orang lain mungkin lebih banyak gitu, tapi kalau di Indonesia sangat sedikit. Ya. Kedengaran kan ya? Halo? Masih, Pak. Jalan, Pak. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Agak jauh. Tapi jauh. Kayak hubungan diri. Maaf, bercanda. Coba sih yang jomblo, kasihan banget nih, satu orang promo mulu. Siapa hubungan Alfi? Kakak. Oke, kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi limitasi yang kedua ini tentang talenta sangat sedikit, itu harus menjadi semangat kalian. Waduh, kalau gue jago di bidang ini, gue jadi sangat dibutuhkan nih. Nah, hal-hal kayak gitulah. Ngapain belajar yang semua orang bisa? Kita mesti belajar yang semua orang nggak bisa, gitu loh. Oke, ya. Ini sebenarnya peluang banget gitu loh untuk kita bisain di bidang ini dan kita menjadi seorang MTI yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Ya. Talenta di bidang blockchain sangat sedikit gitu. Ya. Immutable. Ya, immutable gambarannya adalah sesuatu yang sudah direkam jejak di dalam blockchain itu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Permanen gitu, ya. Bisa saja sifat permanen ini menjadi sebuah keuntungan, bisa saja sifat permanen ini menjadi sebuah kelemahan. Tapi di sini disebut menjadi sebuah kelemahan, ya saya juga nggak tahu kelemahan-kelemahannya di mana. Biasanya disebut sebagai keunggulan blockchain teknologi itu sebagai immutable, berarti nggak bisa dirubah-rubah. Sesuatu yang udah ditaruh di situ nggak bisa dirubah lagi. Ya, itu merupakan keunggulan dari blockchain teknologi. Namun di sini ngomongin tentang limitasinya, dan untuk itu butuh diskusi yang lebih besar. Ya, terus limitasi dari key management, berarti kalau kita mau dapetin dukungan dari top management tentang blockchain teknologi, nggak mudah, pasti susah. Ya, terus dari sisi scalability, ya, di sini dikatakan kalau kita ada sebuah blockchain teknologi, kalau kita mau memperbesar skalanya dan sebagainya, itu mungkin nggak gitu mudah. Walaupun pandangan saya sekarang scalability bukan merupakan masalah di dalam blockchain. Oke. Nah, dari sisi konsensus, ya, ingat, blockchain kalau mau bagus itu mesti desentralisasi. Berarti terdistribusi. Berarti semua orang memegang catatannya. Ya. Kalau semua orang memegang catatannya, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, ya, untuk mengambil sebuah keputusan itu harus ada konsensus. Terus protokol konsensus yang seperti apa yang disepakati yang bisa jalan untuk teknologi blockchain ini. Akibatnya karena harus itu konsensus harus dijalankan dengan puluhan ribu orang dan sebagainya, operasinya menjadi lambat. Ya. Blockchain itu lambat
Kenapa lambat? Karena konsensus mekanisme ini. Ya, kalau nggak ada konsensus mekanisme, yang namanya blockchain itu adalah digital, dia itu juga secepat digitalisasi yang lain. Tapi sekarang dia nggak bisa secepat digitalisasi yang lain, itu gara-gara konsensus mekanismenya. Berarti kalau kita ingin jalanin blockchain, tapi blockchain-nya jangan terdistribusi, ya, tapi terpusat aja, ya. Blockchain itu akan secepat aplikasi yang lain, cepatnya sama gitu loh. Ya, yang bikin dia lambat karena dia punya desentralisasi dan dia punya sistem konsensusnya. Kalau sistem konsensus yang dijalankan oleh Bitcoin, ya, itu super lambat, sekitar 15 menit baru bisa menjalankan satu blok, gitu ya. Kalau konsensus yang dijalankan oleh Ethereum dalam hitungan 1 atau 2 menit, tapi tetap dinyatakan lambat. Kita maunya dalam 1 detik udah bisa menjalankan ratusan ribu transaksi gitu loh ya. Tapi tidak demikian dengan blockchain. Nah, di mana kita bisa temukan blockchain yang lebih cepat, ya, itu akan menjadi terobosan-terobosan. Ya, kira-kira begitu tentang limitation of blockchain technology. Sekarang jam sudah 11.48, saya akan sisakan lecture 5 ke pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini juga ada satu slide lagi tentang sejarahnya blockchain dan evolusinya, artinya perkembangannya blockchain itu. Ya, dari sisi blockchain 1.0 sampai blockchain 4.0 katanya. Ya, blockchain yang paling awal-awal, ya, yang katanya dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2000 awal, ya, itu perihal currency, seperti duit, seperti rupiah, seperti US dollar gitu ya, tapi ini dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Nah, itu masih perkembangan blockchain 1.0. Tapi itu udah hebat. Kenapa? Bitcoin sampai sekarang juga dipertahankan dari nilainya 0 sampai sekarang nilainya ratusan juta rupiah satu Bitcoinnya. Ya, kok bisa begitu? Karena dia itu super secure dan nggak ada jejak hack yang bisa dilakukan gitu ya. Pokoknya super secure banget gitu. Sampai dikatakan bahwa Bitcoin itu lebih berharga dari rupiah. Bitcoin itu lebih berharga dari US dollar kata orang. Kenapa? US dollar kapan negara Amerika suka-suka langsung dia cetak lagi sebanyak apa yang kamu nggak bisa bayangkan. Triliunan bisa saja dia cetak aja loh. Terus kamu pegang-pegangin buat apa? Pada saat kamu kumpul-kumpulin, orang lain cetak-cetakin. Buat apa? Rupiah juga sama. Kamu buru-buru kumpulin rupiah. Walaupun itu di bank ya, sebesar 5 juta rupiah. Sebesar 15 juta rupiah. Sebesar 1,5 miliar. Buat apa itu semua? Kalau misalnya negara Indonesia besoknya akan cetak triliunan rupiah lagi. Ya, akan cetak ratusan triliunan rupiah lagi. Akhirnya uang kamu makin lama makin tidak berharga, makin kecil gitu loh ya. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi di mana negara sangat-sangat membutuhkan uang untuk supaya ekonomi jalan dan supaya obatin masyarakatnya yang lagi sakit, satu-satunya jalan apa? Cetak duit. Kalau nggak duit itu dari mana gitu loh. Dia cetak duit dan dia pakai duitnya untuk obatin masyarakat yang sakit dan obatin ekonomi yang lagi sedang nggak jalan. Ya, jadi kalau misalnya Sri Mulyani bilang asik nih pertumbuhan ekonomi kita sekarang bisa 4% nih, 5% nih. Itu bisa diragukan apakah itu dijalankan dengan cetak duit yang banyak atau bukan gitu loh. Ya, jadi sektor real atau sektor monetary gitu loh. Sektor real kadang-kadang nggak jalan, semuanya pada di rumah dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sektor monetary bisa jalan kalau kamu cetak duit. Ya, sedangkan Bitcoin dengan dia punya sistem yang sangat secure gitu ya, dia itu nggak bisa inflasi. Ya, Bitcoin itu di seluruh dunia di peradaban kita itu nggak bakal lebih dari 21 juta Bitcoin. Nggak bakal bisa jadi 22 juta, nggak bakal bisa jadi 23 juta. Dan dia itu super secure. Dan semua orang yakin dan percaya dengan Bitcoin. Sehingga Bitcoin itu dari nggak harganya, sampai sekarang udah 50.000 US dollar. Ya, yuk kita penasaran, kita bilang ya, satu Bitcoin harganya berapa? Ya,
satu Bitcoin berapa rupiah? Nah ini dia. Ya, satu Bitcoin berapa rupiah? 795.792.434. Berarti kalau di antara kalian pada saat tahun 2001 2002 itu iseng gitu ya. Ada Bitcoin ya. Harganya berapa? Rp1.000 ya. Kok murah sih Rp1.000? Ya udah yuk kita main-main yuk, kita beli 100 Bitcoin deh gitu ya. Terus kita simpen, kita lupain sampai sekarang gitu loh ya. Ya, 100 Bitcoin pada saat itu hanya Rp100.000. Karena satunya cuma Rp1.000. Ya, tiba-tiba kamu melek lagi di tahun 2021, kamu lihat lagi ya, 100 Bitcoin itu berapa? Ya. 100 Bitcoin berapa rupiah? Nah, ini 79.579.243.470. Jadi pada saat kamu di tahun 2001 2002 itu iseng beli Bitcoin, terus abis itu lupa, sampai tahun 2021 kamu lihat lagi, itu kamu udah tiba-tiba ada 79 miliar. Ya, ini perkembangan Bitcoin nih semenjak 5 tahun terakhir ya, pada saat lagi awal-awal dia itu murahnya bukan main. Ya di 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 di sini murahnya minta ampun ya, sampai dia 2018 mulai mahal ya, sampai 173 juta ya, terus sampai dia sekarang ini nih udah melonjak sampai gila-gilaan ya, sampai dia harganya udah 400 juta, 700 juta gitu ya. Saat ini harganya 795 juta. Ya. Ya. Super gila-gilaan gitu loh. Ya, lalu orang bagaimana sikapnya tentang Bitcoin? Ya, sikapnya walaupun dia berapa mahal pun kalau bisa gue beli gitu. Nah, itu sikapnya orang-orang seperti kayak Elon Musk di Tesla. Ya, tiba-tiba dia beli gede-gedean Bitcoin. Walaupun Bitcoin udah segini mahal. Ya, menurut dia Bitcoin itu limited resource. Ya, sesuatu sumber daya yang terbatas, yang nggak bisa gede lagi. Ya, kalau gue beli itu akan berharga terus. US dollar apaan? Ya sebentar juga dicetak lagi oleh Federal Reserve. Ya, lu mau ada berapa banyak nggak ada gunanya. Rupiah apaan gitu loh. Kata orang ya, itu kata orang. Tapi saya ikutin perkembangannya aja ya. Saya sampai bilang sama istri saya, gimana nih kalau kita beli Bitcoin walaupun kecil-kecilan gitu ya. Tapi nggak bakal bisa terwujud lah. Kenapa? Saat ini Bitcoin harganya satunya berapa tadi? 79 juta. 795 juta ya. Satu Bitcoin aja nggak sanggup beli gitu ya. Satu Bitcoin aja lebih mahal dari rumah gitu loh. Lebih mahal dari mobil. Ya, satu Bitcoin itu bisa beli satu mobil mewah gitu ya. Tapi saking satu Bitcoin itu terlalu mahal ya, orang beli pecahan dari Bitcoin, berarti 0,1 atau 0,01 dari Bitcoin gitu dia belinya, dan itu disebutnya Satoshi. Ya, satu Satoshi berapa Bitcoin dulu? Oke. Nah, satu Satoshi gini ya tuh, sama dengan berapa Bitcoin? Atau sorry terbalik, satu Bitcoin ya, satu Bitcoin sama dengan berapa Satoshi? Ya, Satoshi itu kayak seperti sennya ya, $1 sama dengan 100 sen gitu loh, sama dengan sennya. Berapa ya? Dia nggak otomatis jawab nih di sini ya. Kalau 0, BTC. Susah dia jawabnya. Ya kurang lebih begini deh. Satoshi, Pak, itu ada di atas. Mana? Satoshi, ini di sini ya. Ya, oke. Ya, jadi satu Bitcoin itu 100 juta Satoshi. Jadi kalau kita beli Bitcoin itu terlalu mahal, udah kita beli Satoshinya sama aja ya.
Nah, baru kita bilang 1 satoshi itu berapa rupiah? Ya, 1 satoshi sama dengan berapa rupiah? Gini. Nah, 1 satoshi itu sama dengan 7.761 rupiah. Ya, murah lah gitu ya. Ya udah kalau gua nggak keburu beli Bitcoin, gue beli 1 satoshi aja. Kadang gue bisa beli 10 satoshi. Kadang-kadang gue bisa beli 100 satoshi gitu ya. Tapi ingat, kamu mau berkecimpung di cryptocurrency itu resikonya besar. Dia bisa naik dan dia bisa turun ya. Saya aja nggak nyemplung di dalam cryptocurrency sampai sekarang ya. Nggak nyemplung, cuman dengerin aja perkembangannya. Jadi sampai sekarang pun saya nggak pernah memiliki Bitcoin ya. Tapi saya kebayang-bayang tuh kalau saya pada saat itu iseng dan beli 100 Bitcoin, ya sekarang saya udah kayaknya kayak apa gitu loh. Sedangkan 100 Bitcoin itu nggak sampai kesentil gitu loh ya. Sampai murahnya minta ampun gitu. Kerasa juga enggak gitu loh ya. Tapi waktu itu iseng, sekarang itu bisa berapa gitu. Nah, maka dari itu yang kita katakan bahwa hanya Allah yang mengetahui yang akan datang seperti apa. Nggak ada manusia yang bisa mengetahui bahwa yang akan datang seperti apa. Kalau saya bisa melihat dengan pasti 10 tahun yang akan datang itu seperti apa, ya udah, saya udah pasti gila-gilaan gitu loh. Nggak bisa kebayang jadinya apa gitu loh ya. Tapi nggak ada yang bisa tahu di dunia ini. Ya kita cuma bisa berandai-andai, kebayang-bayang aja gitu loh ya. Nah, itu adalah Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dan satu-satunya sukses story dari blockchain teknologi. Ya, saking dahsyatnya itu Bitcoin sampai orang terheran-heran ini blockchain kenapa bisa begitu hebat gitu. Ya, tapi sekarang pertanyaannya adalah bukan kita pergi beli Bitcoin, bukan saya lagi anjurin kamu untuk beli Bitcoin, bukan, tapi apa yang kita bisa aplikasikan blockchain teknologi itu di sektor-sektor kita. Kalau di sektor UR itu adalah di sektor edukasi. Oke guys, waktu sudah habis, sini udah 11:59, berarti 1 menit kurang. Saya udah nggak bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan lagi, sorry, mohon maaf. Dan pertanyaan-pertanyaan kita tunda dulu ya, sampai pertemuan kita di berikutnya. Oke guys, thank you so much for listening. Ya, terima kasih banyak atas dengerinnya. Terima kasih banyak juga atas sharing-sharingnya. Ya, sharing-sharing kalian juga berharga untuk UR lebih ngerti. Ya, kadang-kadang penjelasan-penjelasan yang bikin UR lebih ngerti. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan juga membuat UR tambah ngerti. Oke guys, ya thank you ya. Ya kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Oke. Pak. Yuk screenshot. Iya. Yuk, ada 2 layar, standby 1 layar dulu, 1, 2, 3. Bentar, kemana ini WA? Nggak bisa di save desktop dulu ya? Aduh. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Thank you, Vio. Thank you, Pak WR. Oke guys. Thank you guys. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Annyeonghaseyo.